Sebentar ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua ya teman-teman ya di sini ya. Mm. Eh, Oke, hari ini hari Jumat kita mapping bareng ya menggunakan Elliott Wave. Eh, Biasanya saya hari Senin ya, tapi di rolling ke hari Jumat. Nah, yang kita bahas hari ini langsung aja. Saya mau bahas mengenai pair GBP USD ya. Pair GBP USD di poin ini di mana kemarin kalau nggak salah selesai dari web 5-nya. Web 5-nya di sini. Kemudian ada turun ya, GBP USD turun. Dia turun. Nah, turunnya di sini karena asumsi kita sudah kemarin membentuk pola 1 2 3 4-nya tidak berhasil, web 1 di sini nggak boleh di-break ya. Berarti koreksinya menjadi A, B, C. Oke, sebelum kita buka time frame di H4, saya anjurkan lagi buka di time frame yang lebih besar ya, GBP USD. Nanti biar lebih jelas sih pemaparannya. Oke. Oke, di sini oke. GBP USD, asumsi saya kemarin kita lagi mencari posisi wave 4, betul ya? Di monthly, kalau teman-teman lihat analisa di Elliott Wave di YouTube saya, dia sedang mencari wave 4. Wave 4-nya dari mana? Kita proyeksi gini. Ini kan ada candle turun ya. Di sini ada candle turun. Nah, asumsi pertama saya di sini menjadi wave 1. Sini 2. Oke, kemudian dia membentuk pola wave 3. Di sini wave 3. Kalau saya marking jadi seperti ini ya. Nah, ini 1. Ini menjadi wave 2. Di sini menjadi wave 3. Di sini menjadi wave 3, kemudian di sini menjadi wave 4. Wave 4-nya di sini. Kemudian nanti dia turun, insya Allah dia akan turun membentuk low baru ke wave 5. Oke, karena di monthly berarti jaraknya terlalu besar, kita perkecil lagi deh. Kemarin yang penting kita dapat sudah ya, dapat polanya ya. Oke, kita perkecil ke weekly. Oke. Di sini kenapa dari area yang ini, yang saya garis merah ini, yang saya marking ini, dia membentuk low baru. Oke. Oke, saya masih asumsi seperti ini. Jadi teman-teman lihat dari sini, harga yang sini, ini koreksi. Koreksi, kemudian dia turun, koreksi lagi, kemudian dia naik, bentuk koreksi. Oke. Setelah kita dapat polanya 3 A, B, C, betul ya. Kemarin kita asumsikan menjadi pola flat ya. Flat, running flat karena dia membentuk low baru. Low barunya di sini, tapi 4-nya ini nggak boleh nge-break dari poin ini. Oke. Untuk validnya itu di sini A, ini poin B. Oke, kemudian di sini menjadi poin C. Oke, kita udah dapat polanya nih, ya kan? Weekly ya, mainnya. Kemudian kita pecah lagi ke daily. Ke daily-nya kita pecah lagi. Nah, ke daily kita pecah lagi.
Karena di sini posisi yang kemarin kita asumsikan menjadi pola wave 1 di sini. Wave 1 ya, teman-teman. 1 di sini. Kemudian 2 di sini. Oke. Sudah. Karena dia koreksi dari B ke C, maka di sini menjadi pola koreksi A, kemudian di sini B, dan kemudian di sini posisi koreksi C. Oke, kita sudah dapat polanya ya. Nah, sekarang kita perkecil lagi. Jadi, kita asumsikan seperti ini, invalid. Entahkan lagi invalidnya di mana? Tukang lagi invalidnya di sini. Oke. A, B, C. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wave 4 itu nggak boleh nge-break dari posisi wave 1. Jika yang kita asumsikan menjadi pola impuls. Oke? Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 di sini. Oke ya. Oke. Nah, kita dapat sudah polanya ya. Nah, kita sudah dapat gambaran seperti ini. Biasanya umumnya loh ya, biasanya yang terjadi di pola GBP USD dan pola flat ini bisa menjadi pola triangle. Karena kita asumsikan C-nya kelar ya di sini ya. Dia selama ini nggak boleh nge-break dari poin 348. Ini berarti kita masih posisi mencari sell. Kenapa? Karena dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Invalidnya di mana? Invalidnya tuh di daerah sini. Ini nggak boleh di-break. Oke? Garis merah ini, yang saya marking ini, merah ini nggak boleh di-break. B ke C mesti jauh. B ke C tergantung, Pak. Karena posisi dari B ke C, kalau misalnya pola zigzag, ya, saya juga kemarin memproyeksikan areanya sampai area sini, tapi udah nggak berhasil. Jadi kita asumsikan, sekarang kan kita asumsikan jadi proyeksi ya. Berarti kenapa saya bilang di awal Elliott Wave itu sebagai antisipasi aja. Elliott Wave, EW sebagai antisipasi. Oke, tetap kita menggunakan price action dan area SNR untuk entry. Oke, nah kita bahas lagi ya, koreksi A, B, C. Oke, kita posisikan di sini menjadi poin C. C-nya kelar ya. C-nya kelar, berarti kita asumsikan gimana? Ini menjadi pola koreksi triangle karena biasanya ini menjadi poin A, di sini, kemudian dia membentuk pola naik B, kemudian dia turun membentuk pola C. Di sini pola C, oke. Nah, jadi seperti ini gambaran kita sudah dapatkan. Kita perkecil lagi deh ke time frame yang H4. Ya. Nah, di sini. Oke. Cukup jelas ya. Sementara ini untuk koreksinya kita masih posisi candle masih bearish ya. Kita ambil trend line. Nah, itu kenapa saya selalu menganalisa dari time frame besar dulu, baru kita perkecil, baru kita dapat kira-kira kita sedang koreksi atau sedang terjadi pola impuls atau diagonal. Jadi kita dapat polanya sudah. Nah, untuk GBP USD kita udah plan. Kita sekarang mapping ke H4. Kenapa H4? Karena H4 sendiri lebih, menurut saya sih lebih simpel daripada kita menggunakan time frame yang jauh lebih besar. Untuk area batasan aja sih kalau time frame besar itu. Tapi kalau saya menggunakan H4 itu sebagai GPS, untuk entry-nya itu M30 dan M15. Saya biasa gitu. Untuk memperkecil resiko aja. Oke, kita dapat ya. Di sini kan pola nih. Pola turun ya. Kita pola turun. Pertama kita kasih garis dulu nih. Nah, kasih batasan dulu deh. Oke.
Nah, kita sudah kasih batasan, ya kan? Tapi sekali lagi teman-teman, kita asumsikan di sini udah kelar wave 5-nya di sini, oke? Berarti sekarang kita hitung dari pola impulsnya dulu. Nah, di sini menjadi pola 1, di sini pola 1 di sini ya. Wave 1, 2, 3, 3, 4, 5, di sini 5. Kemudian dia turun 1, 2, 3, 4. Berarti di sini wave 1-nya di sini ya. Oke. Oke, di sini menjadi wave 1. Berarti di sini menjadi wave 2. Betul ya? Di sini 2. Berarti di sini menjadi wave, kalau kita proyeksikan di sini menjadi wave 3. Proyeksi menjadi wave 3. Kemudian dia naik membentuk pola wave 4 lagi di sini. Nah, selesai. Nah, di mana batasan untuk kita sell untuk minggu ini? Nah, area wave 4 di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini biasanya umumnya loh ya, terjadi pola koreksi. Di sini bisa menjadi pola, mana tadi? Di sini bisa menjadi A, atau di sini bisa menjadi pola koreksi 1 lagi, kemudian dia di ini 2. Oke, 2 di sini, kemudian dia turun lagi. Oke. Jadi batasan untuk kita sell, untuk kita asumsikan, sekali lagi saya asumsikan di sini menjadi wave 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, di sini 5 berarti. Jadi 5-nya di sini masih 5 di sini. Oke. Nah, masih turun. Berarti kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti asumsi saya itu insya Allah untuk GBP USD selama area 331, 33, 130, 337 ini, area garis merah ini nggak di break, berarti masih valid untuk turun seperti ini polanya. Possible seperti ini ya. Nah, jadi dia naik, kemudian dia turun. Kita lihat daily-nya dulu, karena ada candle yang strong ya di sini. Nah, ini cantik sekali karena ada dimakan dengan beberapa seller. Nah, saya masih plan sell sih. Saya plan sell, tunggu konfirmasinya, mudah sekali konfirmasi untuk ini. Di sini areanya menggunakan Fibonacci. Nah, biasanya area 38 sampai 61 area sell dengan SL di atas wave 4-nya. Ini kalau kita mencari wave 2. Betul ya. Selama dari poin 4 ini belum di break, ya saya masih cari sell. Jadi karena ini apa? Karena masih pola impulse bearish, dia masih mencari posisi A. Ya, kalau sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia membentuk A baru naik ke B baru turun ke C. Oke, seperti ini. A, B, C. Dia masih turun ya. Jadi simpel sekali menggunakan Elliott Wave ini sebagai antisipasi untuk perkiraan harga market mau kemana. Tapi sekali lagi, Elliott Wave itu memerlukan yang namanya konfirmasi candlestick. Ya. Jadi analisa saya untuk sementara GBP membuat koreksi di mana area wave 4 ini, area wave 4 ini sebagai benteng. Nah, ini area wave 4 ini nggak boleh di break untuk memvalidkan apa? Untuk memvalidkan wave 2-nya. Jika dari wave 2-nya udah selesai, dia akan turun lagi. Nah, simple ya. Jadi setelah turun, dia membentuk pola sampai kelar wave 5, baru dia membentuk pola A, B, C. Tadi sudah digambarkan ya, di daily-nya itu posisinya A, B, C. Kenapa? Karena kita sudah mengasumsikan bahwa wave 5-nya di sini sudah selesai. Dan sekarang menjadi pola 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya masih posisi, selama area wave 4 ini nggak di break, ya insya Allah saya masih sell. Mungkin itu aja untuk GU ya, secara singkatnya, jadi nggak terlalu banyak. Penjelasan dari saya udah cukup untuk GU-nya ya. Jadi
Saya tetap cari sell selama dari wave 4-nya ini teman-teman ini nggak di break. Insya Allah dia turun. Wave C selalu gelombang 5. C itu biasanya gini, kalau dari koreksi A, B, C, B ke C itu selalu menggunakan pola impuls biasanya atau diagonal. Ya, jadi 1 2 3 4 5. Jadi teman-teman kalau melihat pola seperti ini, seperti ini. Misalnya gini nih, ini kan A, B, C, W, X, Y. Nah, dari AB di sini, maaf ya, saya gambarkan di sini aja. A, ini B, maka terjadi pola motif. Nah, di sini ada pola 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selalu poin dari B ke C itu lebih cenderung ke motif. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau kenapa saya bilang tadi ini A-nya di sini, B kemudian 1, 2, 3, 4, 5, asumsi kita wave 5-nya selesai, maka selama area dari banteng pertama, tahanan dari wave 4-nya ini di break, ini insya Allah masih turun. Nah itu aja sih sebenarnya menggunakan Elliott Wave, simple ya. Kita bahas pair lain lagi. Ini GU sudah, saya cari sell dengan batasan invalid tadi sudah di mana tadi? Wave 4-nya nggak boleh di break, dia turun lagi. Kemudian kita buka pair EU. Nah ini kemarin EU. Oke, EU. Nah, poin dari wave sini 1, 2, 3, 4, 5 kita selesaikan di sini. Di sini 5. Maka turunnya dari EU sendiri, Euro USD, kemarin kan saya sudah jelaskan ya, mengenai pola flat lagi, kita kan ambil koreksi. A, B, kita nyari posisi apa sih? Cari posisi C kan? Nah, cari posisi C. C dari mana? C dari yang ini. Jadi kita masih posisi pola seperti ini sama seperti GU, dia koreksinya sama, ini A, kemudian ini B, kemudian di sini poin C. Kemudian dia kalau sudah selesai, maka dia akan turun. Kenapa turun? Karena posisinya kita asumsikan di sini menjadi pola double zigzag. Oke, ini ya posisinya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ambil 1, 2. Di sini menjadi pola 3. Bentar, kita buka dulu. Kita perkecil ke time frame H4. Makanya saya selalu bilang time frame H4 sih saya selalu menggunakan. Kalau time frame di M30 dan M15 itu biasanya saya selalu menggunakan untuk area entry aja. Oke. Sekarang kita buka deh. Nah, apakah sudah selesai dari pola koreksi Euro USD? Euro USD di sini, apakah sudah selesai untuk kenaikan selanjutnya? Oke. Pertama, hal yang kita lakukan adalah memperkecil time frame-nya. Oke. Nah. Oke. Euro USD kan sempat turun ya di area sini ya. Oke. Sini. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman, dari pola ini, maka harga yang sekarang kenaikan di sini, area ini, kita hitung dulu di sini. Kita hitung dulu dari wave kecilnya biar kita bisa dapat wave besarnya. Oke. Yang pertama, kita hitung dari sini. Untuk Euro USD, kita hitung ada pola penurunan ya. Nah, terjal seperti ini bisa terjadi namanya pola motif impuls. Motif impuls tapi yang bearish. Karena posisi dari 1, 2, kemudian 3, 4, 5, kemudian 5 selesai, kemudian A, kemudian di sini B, A, B, C, kemudian dia naik ke C. Berarti posisi yang terjadi saat ini adalah selama harga ini di break, posisinya masih seperti ini.
ya. Jadi asumsi saya untuk Euro USD, saya plan untuk ini konfirmasinya ya teman-teman ya, konfirmasi area dari sini ya. Kenapa candle ini saya harus dimatikan? Oke, alasannya simpel. Karena yang pertama dari pola koreksi, saya gambarkan aja ya biar lebih jelas. Kenapa alasan entry-nya di situ. Oke, pertama kita hitung wave-nya ya, biar sama-sama ya. Di sini pola penurunan kan? Nah, dari area ini disebut dengan pola impulse bearish. Kita hitung ya sama-sama. Satu di sini. Oke, kemudian dua, kemudian dua, satu, dua, tiga, kemudian dia naik ke 4 ya, naik ke 4, kemudian 5. Naik ke 5, oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia membentuk pola di sini A sama dengan, kemudian dia koreksinya di sini A, B, C, di sini menjadi pola A, di sini B, ya seperti ini. Konfirmasinya dia harus untuk hari ini ya, untuk hari ini dia harus memvalidkan forecast saya area ini. Jadi area inilah yang menjadi forecast perencanaan saya. Kalau ini sudah di break, saya langsung sell. Harus candle body ya. Jadi candle body itu posisi candle-nya dimatikan seperti ini. Nah, dia posisi candle-nya harus seperti ini. Kalau ini nggak dimatikan, saya berganti ke plan 2, di mana posisi dari, kita kan mencari wave 4 ya. Di mana posisi cari wave 4 berarti kita nyarinya poin C. Oke. Oke. Jadi kita tunggu saja sampai ini konfirmasi di break, baru kita entry sell. Jadi selama ini nggak di break, saya belum ada perencana sell. Untuk EU pandangan saya hanya seperti itu sih. Saya lagi lebih prepare ke GBP USD saja, ya. GBP USD, saya masih prepare di GBP USD saja. Kalau untuk Euro saya masih belum ada signal, ya. Tetap plan-nya tetap cari, saya tetap masih nunggu konfirmasi dari area zona aqua ini. Sampai dia menunggu konfirmasi ini, baru saya prepare untuk sell. Mungkin itu aja untuk EU ya, teman-teman. Jadi simple, saya masih untuk jangka panjangnya, saya masih buy A, B, C. Saya selesai, kemudian saya buy, sell di area yang saya marking kemarin di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi selama area yang ini belum di break, ya saya masih prepare sell. Ya. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya dari aqua ini harus di break. Dia harus membreak. Tapi kalau ini sudah di break, membuat high baru seperti ini, maka saya prepare untuk buy. Jadi tunggu konfirmasi aja sih, sama. Makanya saya bilang di Elliott Wave itu sebagai antisipasi aja. Ya, tetap menggunakan price action dan area SNR. Ya. Oke, itu saja. Kemudian untuk NU. NU kemarin sudah seperti ini ya. NU kemarin kita sudah mapping, kemarin sudah membentuk A, B, C, W, X, Y, 4, kemudian apakah di sini menjadi pola wave 5? Nah, di sini nih. Nah, kalau dilihat dari polanya, di sini setelah koreksi, ini kan 1, ya, 1, 2, kemudian di sini naik 3, 4, 5. Oke, di sini bisa menjadi pola A, kemudian dia membentuk pola B,
kemudian dia naik ke C. Jadi prepare saya untuk NU sendiri, saya masih plan selama area ini belum di-break, 4-nya ini belum di-break, masih prepare untuk buy. Kenapa? Alasannya sederhana, karena pertama, belum ada candle yang dimatikan di wave 4-nya sendiri untuk minggu ini. Dan saya masih, untuk analisa ya, saya masih menunggu candle momentum di sini. Area yang ini dimatikan dulu lah. Area yang dimatikan, nah maka dia akan, insya Allah akan terbang. Tapi kalau ini area belum dimatikan dan close, dia berat untuk naiknya lagi. Kenapa saya bilang kita perlu konfirmasi? Sama, saya selalu mengulang ya, Elliott Wave itu sebagai apa ya, saya bukan sebagai area untuk entry, tapi sebagai antisipasi. Sebagai antisipasi aja, ya. Jadi kita lihat EU, saya prepare untuk buy jika area aqua ini di-break. Untuk AU sendiri, ini AU saya melihat ada, kemarin kita udah kelar ya, 1, 2, 3, 4, ABC 4, kemudian 5. Di sini, ini bisa menjadi pola koreksi A, B, C, kemudian dia naik lagi ya, karena dari sini, poin sini, ini 1, kemudian dia 2, di sini, kemudian dia 3 di sini, 3, kemudian 4 di sini, dia naik ke 5. Oke. Mungkin untuk AU seperti ini aja. Oke, untuk AU kenapa? Kita pertama lihat count-nya dulu ya, dari AU-nya. Ini areanya di-break ya. Dia membuat high baru ya. Di sini, area yang ini. High baru di sini, kemudian dia membuat cross baru, cross turun. Ya, kemudian dia nge-break dari poin ini. Oke, yang nge-break ya sudah. Nah, apakah yang menjadi poinnya adalah apakah di sini, area dari sini, jika memang valid terbentuknya wave 4, ya teman-teman, wave 4 itu dari mana? 1, 2, 3, 4, kemudian naik ke 5, ini maka akan terjadi yang namanya pola yang kita sebut dengan pola divergen. Nah, ini valid jika dia close candle untuk daily-nya. Oke, di sini. Ini melebihi di sini. Nah, oke. Jadi pola wave 4-nya sendiri, wave 4-nya, ya, 4-nya di sini, ini harus membreak high baru. High baru dari mana? Dari wave 3-nya sendiri. Nah, 3 di sini, berarti 5-nya kan kita asumsikan menjadi poin di sini. Nah, berarti turunnya gimana? Ini harus membentuk pola divergen. Ya. Dan AO di sini tidak membreak dari poin AO sebelumnya. Ya, itu pola divergen, kemudian dia turun. Ya, kemudian dia turun seperti ini. Nah, mungkin plan saya seperti itu aja ya. Karena ini hari Jumat, seperti keputusan kemarin, hari Jumat tuh agak orang-orang pada withdraw ya kalau hari Jumat. Jadi keputusan tuh paling banyak itu hari Selasa sama Selasa, Rabu, Kamis sih saya trading paling banyak. Nah, untuk NU tadi sudah, dia harus membuat high baru. Kemudian untuk GU sudah, GU dia harus tidak membuat high baru, kemudian dia turun lagi. Kemudian EU juga sudah, EU untuk memvalidkan jatuhnya ini dia harus membreak yang area ungu. Selama area ungu ini area aqua ini nggak di break, berarti dia belum layak untuk jatuh lagi. Oke, mungkin sekian dari saya itu aja ya. Untuk AU sudah, NU juga sudah. Untuk gold ya,
Oh, gold ya. Gold. Oh, gold ini dia. Nah, ini gold. Oke. Kita buka gold. Dari sudut pandang Elliott Wave, saya prepare untuk sell. Yang pertama, karena kemarin kan kita membuat plan A, B, C, D, E, tetapi dari poin di sini, 2 minggu lalu ini nggak di break ya. Ya, belum di break, belum berhasil break. Karena asumsi saya kemarin kalau ini di break, dia membuat high, kemudian dia retrace, dan dia naik. Seperti ini. Ya, tapi kan di sini belum di break area yang ini. Validnya untuk triangle kemarin kan di sini harus di break dari poin B. Jadi di sini bisa menjadi pola A, ya. Di sini bisa menjadi pola B, kemudian A, B, kemudian di sini C. Alasannya karena selama 2 minggu kemarin belum berhasil membreak poin yang ini. Kunci kemarin untuk naik itu sebenarnya di sini aja kemarin untuk SAU USD, untuk gold ya. Nah, jadi potensinya berarti membentuk pola A, B, C, D, E. Di sini A, di sini A, di sini menjadi pola B, ini B, ini kemudian C, kemudian di sini poin D, kemudian di sini menjadi poin E. Nah, seperti ini penggambaran untuk pola Elliott Wave di pair gold. Oke, gini aja ya. Nah, karena kita posisi sedang mencari wave berapa kemarin? Wave 4 ya? Ya, karena wave 4 sendiri kan wave yang paling kompleks ya. Karena wave 2-nya simple, maka wave 4-nya kompleks atau ribet. Untuk konfirmasinya di mana? Untuk konfirmasi kejatuhan dari harga emas sendiri, itu yang pertama dia harus nge-break yang ini. Karena di sini pola key-nya, key untuk dia harus nge-break ya. Dia harus nge-break membuat candle bearish. Nah, di sini jika ini di break ya, candle ini di break, area ini di break, maka possible saya akan mencari area retrace-nya dan sell. Selesai. Jadi cara aman saya seperti itu sih untuk minimalisir risiko. Jadi A, B, C, D, E, poin A dari B ke C berarti pola apa? Pola motif. Pola motif berarti apa? Misalnya di sini menjadi pola, misalnya di break ya, garis merah di break dan close candle, maka dia akan menjadi pola 1. Di sini menjadi pola 1, kemudian dia 2 di sini, kemudian turun dia membentuk sampai ke wave 3, kemudian dia naik ke 4, naik ke 4, kemudian sampai ke 5. Hanya. Nah, oke. Oke, mungkin untuk gold seperti ini aja pandangan saya. Jadi selama area ini di break ya, yang ini poin D ini di break ya teman-teman, atau garis merah ini di break dan close candle itu seperti ini. Close candle itu seperti ini. Ya, close candle-nya seperti ini. Harus seperti candle mematikan dia, bukan candle shadow seperti ini ya. Bukan shadow seperti dia, harus candle break body. Oke. Jadi prepare untuk saya sendiri, saya masih menunggu konfirmasi sih ini. Saya belum ada sell untuk gold. Saya menunggu konfirmasi ini, insya Allah jika ini di break, maka prepare untuk sell di wave 2-nya, tunggu koreksi selesai, baru sell. Mungkin itu saja untuk gold-nya.
Audicat ya, saya buka Audicat ya. Kemarin saya sempat kirim analisa ke jurnal saya untuk Audicat. Nah ini Audicat, kita buka Audicat ya. Audicat. Nah ini. Luar biasa ya Audicat candle-nya. Oke. Apakah Audicat ini sudah layak untuk di sell untuk jangka panjang? Pertama kita lihat dulu ya. Menggunakan sekali lagi kemarin kan di sini belum ada konfirmasi ya. Ini wajib close harusnya di sini, tapi tidak terjadi lagi. Kita hitung lagi wave-nya. Oke. Pertama tentukan invalidnya kan. Kemarin saya sudah kasih gambaran tentukan invalidnya, di area-in dulu. Tentukan dulu invalidnya. Kemudian kita perkecil lagi di time frame yang lebih kecil. Nah, karena di sini posisi sedang posisi, ada yang menyebutnya, kalau pola parten, banyak teman-teman yang menyebutnya, ini pola HNS Pak, 1, 2, 3. Tapi apakah ini di break? Tapi kalau saya kalau di pola partennya HNS, saya lebih menggunakan pola Elliott Wave seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi pola diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada subwave 5 ya, berarti di sini menjadi pola A. Di sini pola A. Oke. Di sini pola A. Maka area ini untuk entry, untuk area tidak boleh validnya itu di sini. Ini nggak boleh valid karena kita asumsikan menjadi pola zigzag. Betul ya? Nah, di sini berarti B. Berarti asumsi kita menjadi pola di sini A lagi, di sini B, sini B, maka di sini menjadi pola C. Nah, konfirmasinya gimana? Selalu saya bilang, di dalam pola koreksi, itu bakal ada namanya pola motif di time frame lebih kecilnya. Ya, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan pola diagonal, kita asumsi kemarin. Maka dari poin A, B, C, ya, ini untuk memvalidkan, sekali lagi ini kan asumsi kita menjadi pola apa sih kemarin? Pola zigzag kan? Nah, pola zigzag berarti ini area nggak boleh di break. Tentukan dulu invalidnya. Jadi asumsi saya menunggu konfirmasi dari sampai di area ini, selesai, ya, sampai area ini sampai ke mana ini? Area ini, garis ini. Saya nunggu di garis ini selesai dan nunggu B-nya selesai. Jika B-nya ini selesai, maka saya sell. Konfirmasinya gimana? Konfirmasinya mudah kok. Untuk jangka panjangnya ini harus pecah. Ya, sekali lagi kalau untuk jangka panjang ini harus pecah ya. Harus pecah. Ini harus pecah, maka dia valid membentuk pola A, B, C, kemudian dia turun pola seperti ini. Paling aman itu nunggu di seperti ini. Saya selalu nunggu ini. Saya selalu nunggu di zona-zona seperti ini. Ya tujuannya untuk minimalisir risiko aja sih, jadi memberi batasan kerugian kita. Jadi kita nggak perlu buru-buru untuk sell selama belum ada konfirmasi. Jadi saya prepare sell juga, tapi saya belum, untuk sekarang belum sell sih. Kalau saya sendiri belum sell untuk sekarang. Ya, untuk saya nunggu di zona sini saja. Kemarin kan juga minggu lalu saya masih PO di sini. Turunnya masih koreksi. Kemudian Audicat sudah, EU sudah. EU dia harus nge-break yang ini, poin yang ini, untuk memvalidkan poin B. Kemudian untuk NU dia harus, nah ini NU ya. Di sini kan pola 1, 2, 3, 4, 5. Jadi asumsi saya selama area wave 4-nya ini belum di break, saya masih prepare buy. Ya, selama belum di break ya. Oke. Untuk AU sudah. You cut ya sekarang ya. Oke, you cut. USD cut sama seperti kemarin, USD cut polanya menjadi pola flat
Ya, karena di sini polanya A, B, C. Flat apa? Flat regular. Kenapa? Karena poin B yang di sini tidak membuat high baru untuk di sini, maka area 3, 3, 5. Nah, di sini menjadi pola 1, 2, 3, 4. Saya masih prepare untuk use the cut masih down. Ya. Belum ada signifikan untuk kenaikan selama, nah di sini. Selama, saya selalu bilang, selama area dari wave 4 yang di sini, untuk jangka panjang ya. Nah ini, area yang ini belum di break ya. Belum break, dia belum pecah. Ya saya masih mencari sell. Jadi ini masih pola koreksi kalau menurut saya. Di sini satu kan, teman-teman bisa lihat ya. Kemarin di sini pola 1, 2, teman 3, 4, 5. Berarti kita tentukan lagi di sini menjadi pola 1. Ini 1. Kemudian di sini 2. Ini 2. Kemudian di sini menjadi pola wave 3 lagi. 3 dari wave di sini ya. Jadi 1, 2, 3. Kenaikan di sini sampai ke wave 4. Nah, di sinilah. Saya masih analisa untuk USD CAD masih turun sih. Selama area dari zona wave 4 di sini belum di break dan di sini belum di break, saya masih asumsikan masih turun. Kita hitung pakai Fibo deh. Ya, kita menggunakan Fibonacci Elliott Wave. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tarik Fibonya dari area ini 2 tarik sini. Nah, ini pas kan? Nah, sudah kita hitung deh. Maka di sini kan jelas ya, nampak batasan-batasan biasanya tidak boleh melebihi dari area 61. Di sini kan, kenapa saya bilang untuk wave 4-nya tuh harus di break untuk memvalidkan untuk tren perubahan. Jadi saya masih prepare untuk sell untuk USD CAD, tapi saya hitung lagi di time frame kecilnya. Nah, di sini. Jadi saya masih mencari sell selama area ini belum di break. Ya. Jadi saya masih proyeksi untuk UCAD ini masih kenaikan untuk koreksi aja sih. Kalau saya kenaikan UCAD ini hanya koreksi. Ya. Sama seperti AudiCAD ini ya. Ini AudiCAD, kalau misalnya teman-teman validkannya gimana? Harus nge-break yang area ini, poin B. Di sini menjadi pola, nah itu insya Allah dia akan jaga minimal tuh 1 bulan sih biasanya kalau koreksi dari pola daily ya, saya hitung selalu menggunakan Elliott Wave biasanya 1 bulanan sih biasanya. Ya. Jadi itu aja deh dari saya. Selama ini belum di break ya, garis B, poin B ini, berarti saya nggak berani jangka panjang untuk sell. Jadi sellnya sebentar-sebentar aja sih. Mungkin itu aja dari saya. Ada lagi pertanyaan? Akhir wave 4 itu biasanya, nah gini ya, untuk wave 4 itu biasanya cenderung di, misalnya gini, area biasanya untuk saya loh ya, itu biasanya di 38, 23, dan 50. Tapi yang paling sering terjadi di area ini, di 23 sampai 38 aja. Biasanya paling sering di area itu. Kenapa? Karena posisi dari wave 4 itu 70%, 70% ya. 70% itu area retrace-nya di Fibo ini 38 dan 23. Kemarin kan sempat saya bilang area yang di sini yang sebelum di minggu-minggu pertama ya, di tanggal kalau nggak salah Agustus ya, tanggal 17 di awal-awal itu kan memang prepare untuk sell karena dapat ukuran Fibonya pas cantik, ya udah sell aja. Dari sini kan ke sini udah cukup loh. Jadi makanya saya bilang saya masih mencari prepare untuk sell selama area wave yang di sini yang garis merah ini belum di break dan belum close candle, ya saya nggak untuk jangka panjang nggak ada minat untuk buy long. Jadi saya masih untuk cari scale lagi ya. Jadi untuk buy longnya gimana? Kalau ini area yang 4 di sini ya, ini saya kasih warna kuning.
ini mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan harga. Kenapa? Karena kan kita kemarin asumsikan mencari wave C kan? Mencari poin C. Karena dari B ke C itu berarti pola motif. Udah simpel aja sih. Pakai EW itu cuma untuk antisipasi, entry-nya pakai NSR aja. Udah selesai. Ada lagi enggak? Tanyakan. GU sudah tadi. GU jangan lupa tadi ya. GU. Oh, tadi GU ya. GU selama dia masih area ini, pokoknya 23, 38, 50 itu area seller untuk GU. Selama area 4 ini nggak di break, insya Allah dia turun lagi. Turun lagi. Itu. Kemudian suruh turun kan, dia membentuk pola A, B, C. Simple. Ya, teman-teman, mungkin itu aja dari saya ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau masalah untuk pola impuls dan pola yang lainnya itu nonton di YouTube aja, karena kan beberapa juga saya share di YouTube ya. Jadi biar lebih jelas aja sih. Kalau waktunya nggak cukup soalnya kalau jelasin di sini. Ya, itu aja. Jadi saya prepare untuk sell. Untuk GBP gimana? Tadi ada yang tanya GBP. Les ya ini ya, terakhir ya. Oke, GBP. Oke, GBP. Kita buka deh mana ini. Nah, pair yang terlewatkan. Oke. Ini cantik sekali ya teman-teman. Dari pola weekly dulu. Weekly bahas enggak di weekly-nya nih? Nah, oke. Kalau udah terjadian, di analisa saya kan di forecast yang Elliott Wave kan saya jelaskan bahwa di sini terjadi pola koreksi A, kemudian di sini B, kemudian di sini poin C. Ya, ini koreksi ya. Ini kan impuls. Ini impuls ya. Ini impuls. Area zona kuning ini impuls. Ya, area kuning ini impuls. Coba deh kita hitung sama-sama. Ini kan pola 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan pola 1. Di sini 1. Nah, maka di sini menjadi pola wave 2. Tapi kita ketinggalan kereta enggak? Nah, kalau misalnya teman-teman ketinggalan kereta seperti ini, hal yang dilakukan tuh nggak usah panik ya. Kalau kita dapat sudah pola 1, 2, nah, kita tentukan lagi deh area retrace-nya. Nah, kalau mau seperti ini, kita nggak perlu merasa ketinggalan kereta, jadi kita hitung perkecil lagi dengan time frame H4-nya. Ya, oke. Kalau di sini, time frame H4. Oke, nah seperti ini ya. Ini kan poin A, B, C. Oke, ini. Oke, wave 2-nya kita asumsikan selesai ya. Oke, wave 2-nya kita asumsikan selesai. Berarti kita sedang mencari wave 3, betul ya? Nah, kalau posisi seperti ini, kita hitung dengan menggunakan Fibonacci, tarik Fibunya dulu. Nah, proyeksi kita berarti forecast-nya di mana nih kira-kira untuk GBP? Nah, di sini kita kasih Fibonacci. Kita dapat sudah ya. Nah, baru perkecil lagi. Kan kita tentukan ya dapat sudah ya. A, B, C, 2 berarti kita perkecil di time frame H4. Kita hitung wave-nya sama-sama ya. Nah, Pak, tapi ini kan kalau misalnya kita ketinggalan, ya kan? Ini kalau ketinggalan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini bisa menjadi pola 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Berarti 5-nya di sini nanti. 5-nya di sini. Nah, kita hitung ya. Saya kasih gambaran dulu ya. Jadi biar lebih jelas ya. Oke, di sini pola wave 1. Ini jika kita sudah ketinggalan kereta. Maaf. Ini wave 1 di sini. Ya kan? Baru kita naik kedua. Kedua di sini. Baru naik yang menjadi wave 3.
ya kan? 3 di sini, kemudian 4, 4, 5 di sini. Kita kolerasikan deh. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah dapat pola seperti ini, kita nunggu koreksi aja teman-teman. Jadi pola seperti ini biasanya lebih kuat, lebih strong, karena dia ada beberapa candle yang dimatikan. Ya, buyer lebih kuat ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada area seperti ini pola impulse extension. Jadi extensionnya di mana? Extensionnya di wave 2-nya. Ya, jadi dia panjang sekali seperti ini, itu disebut dengan pola impulse. Tunggu sampai wave 5-nya selesai, sama seperti di GU, kita flashback GU, mana tadi? Tunggu sampai wave 5-nya selesai, maka kita, karena kolerasinya cuma di sini. Nah, di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Jika ini selesai, maka dia akan membentuk pola yang namanya A, kemudian pola B, kemudian dia turun ke C. Ya. Oke, ini sudah dapat gambaran ya. Jadi tunggu sampai wave 5-nya selesai aja sih, karena yang pertama ini sudah AO-nya udah nge-break ya. Tuh, cantik sekali itu. Udah signal perubahan ini. Jadi AO ini untuk membantu saya banget buat mapping Elliott wave. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koreksi ABC, dia naik lagi. Ya. Mungkin itu aja ya. GBP CAF. Aduh, terakhir ini ya, terakhir ya GBP CAF ya. Masya Allah, GBP CAF, GBP CAF. GBP CAF. Oh, cantik sekali, Masya Allah. Oke. Saya jarang GBP CAF ini. Saya mendingan cut CAF sih. Karena kemarin memang cut CAF memang prepare untuk sell kita, ya kan? Oke. Kita hitung nih. Kita pecah dulu. Duh, pairnya. Permintaannya kok yang cross-cross semua sih. Oke. Ini kayak gini kelihatan ya, jelas ya polanya ya. Nah, dari pola seperti ini tarik dulu nih. Marking dulu. Buat mapping seperti ini dulu. Turun-turun. Yang turun-turun tuh tandain dulu. Karena kalau misalnya bingung, susah yang hitung ngeliatin, tandain dulu, nanti baru ketemu deh. Jadi biar kita tahu ini koreksi apa, lagi koreksi apa enggak. Ini turun, ini turun, ini turun, terus. Dan di sini, kalau teman-teman lihat GBP CHF seperti ini berarti kemarin saya bilang kalau nggak salah, GBP CHF sell karena dia posisinya, maaf, daily-nya kita pecah dulu. Di sini menjadi pola wave 1. Nah, di sini menjadi pola wave 2. Jadi, nanti kalau di YouTube saya jelasin nih, kenapa bisa ngambil wave 1, wave 2-nya. Di YouTube aja jelasin, karena panjang jelasinnya pasti. Nah, di wave 1, di sini asumsi saya menjadi wave 1, kemudian dia turun menjadi wave 2, dan possible harga dia, ya nggak jauh-jauh amat sih, paling turun lagi nanti dia seperti ini. Insya Allah dia turun lagi. Jadi pola 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia posisi dari yang di template ini, teman-teman, ini menjadi wave 1. Ini 1 juga. Ini 1, 2. Kemudian di sini koreksi 1, 2. Nanti di YouTube saya bikinkan deh. Kenapa cara cepatnya sih kalau saya melihat dari pola Elliott wave itu sendiri ya. Oke. Kalau untuk GBP CHF, saya masih prepare untuk sell aja. 1, 2. Karena apa? Dari GBP, untuk GBP bearish-nya masih strong juga. Jadi saya masih prepare sell. GU sell, GBP saya masih strong, GBP CHF masih turun karena di sini masih udah wave 2-nya terbentuk. Terus apa lagi nih? Mana ini tadi? Cut JPY. Nah, cut JPY. Cut JPY. Ini hati-hati teman-teman, untuk cut JPY sendiri prepare saya
Kalau lihat pola seperti ini, kemarin kan kita udah prepare ya, sudah dibuatkan ya. Tentukan dulu areanya, maka di sini menjadi pola koreksi, ya. Ini sama sebenarnya sih. Paracross itu kalau teman-teman pakai USD Cut lagi turun, KJP lagi naik misalnya, itu kelebihannya cross, lebih simple. Hitung wave-nya juga simple. Cuma nggak semua cross bisa dihitung wave-nya secara cepat. Nah, kalau asumsikan seperti ini kan, ini polanya apa? Polanya koreksi kan? Kelihatan ya di zona kuning ini ya. 1. Di sini menjadi wave berapa? Di sini menjadi wave 2. Mana? Nah, kita kan kemarin cari wave 2. Nah, proyeksi saya untuk wave 2-nya di mana kira-kira? Untuk wave 2-nya proyeksi saya, perkiraan saya di area ini. Nah, jadi KJPY mungkin tahun depan bakal strong bearish ya. Ya, jadi prepare-nya untuk sell karena ini koreksinya A, B, C. Sampai C-nya kelar, maka dia turun dalam. Ya, itu proyeksi saya seperti ini ya. Invalidnya di mana? Invalidnya itu di sini. 1. Ya. Saya nggak ngajak untuk entry, saya cuma memberi gambaran aja sih di mana area-area yang invalidnya. Jadi KJPY saya prepare untuk sell. KCHF saya prepare untuk sell juga. Kenapa? Karena polanya sama. GBP CHF saya masih prepare untuk sell karena wave 2-nya udah terbentuk. GU gimana? GU saya cari sell selama area P4 ini nggak di break. Kemudian gold gimana? Gold sell-nya gimana? Sell-nya harus pecah D-nya atau pecah garis merah ini membentuk pola 1-2. Saya kemudian untuk Yukat gimana? Yukat masih sama, area inilah untuk area tunggu saya untuk sell ya. Jika ada konfirmasi sell-nya, saya kirimkan ke jurnal Elliott Wave aja ya. Untuk GU sama, EU sudah. Kalau mau sell dia harus tunggu yang area shadow ini, area yang warna aqua ini di break. Itu aja sih dari saya. Cukup ya, sudah ya. Mungkin udah cukup sampai sekarang udah cukup. Jadi itu aja deh. Nanti saya kirimkan aja deh ini ke YouTube ya. Jadi biar ditonton. Ya, jadi untuk GBP saya masih prepare untuk buy sih memang. Memang saya ngajak untuk buy dari kemarin-kemarin, ngajak untuk buy karena cuma di sini koreksi aja. Audicat, apa tadi keputusannya? Audicat ini harus nge-break, nggak boleh nge-break, dan ini harus break ya. Jadi tunggunya seperti ini polanya. Sini, sini, nih. Jadi nggak harus buru-buru deh. Sayang-sayang uangnya. Ya, NU sama, tunggu ini di break, baru saya mau buy. Sama, UKAT, GU. Ya, sudah. Jadi itu aja deh. Jadi GBPCF gimana? Sell. Kalau prepare saya nggak nganjurkan untuk sell, tapi saya melihat polanya. Oke, udah ya. Cukup lama juga ya. Oke, makasih teman-teman waktunya ini ya. Mungkin nanti ke depannya deh. Lebih jelas lagi, lebih panjang lagi waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk Infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.